Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal ikhlasu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yakini wa talabi ridallah fil amali baina ibadihi bit tawakkul alaihi. Puji syukur kita panjatkan pada Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salamnya semoga terlimpah selalu pada baginda tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, kita bisa berkumpul di acara Multaqa Ulama, kalau enggak salah yang ketiga. Mudah-mudahan ini salah satu sarana untuk memantapkan Islahus Samaniyah yang beruhkan intisab. Tadi luar biasa, sangat-sangat terharu ketika mendengarkan pemaparan Islahul Ailah yang disampaikan oleh Pak Dr. Widodo. Ini barangkali intinya sama ya, baik Islahul Akidah sampai Islahul Adah. Kebetulan kami memegang Islahul Adah sedikit karena memang tidak persiapan. Kita berpikir tentang kemarin-kemarin tentang tempat sarana sehingga terlupakan. Tapi luar biasa dengan pemaparan tadi membuat inspirasi kepada saya untuk Islahul Adah. Pada prinsipnya sama dengan Islahul Ailah. Luar biasa. Yang pertama, Islahul Adah kami hanya memprediksi aja. Islahul Adah itu kenapa muassis PUI itu menamakan Islahul Adah, tidak Islahul Urfi, tidak Islahul Akhlak gitu, tapi Islahul Adah gitu. Karena adah itu adalah sesuatu yang diambil. Ini islah dulu ya, islah dulu. Islah itu sesuatu kata dari bahasa Arab yang diambil daripada aslaha yuslihu islahan. Awalnya sulasi mujarrodnya solaha, tapi tidak cocok ketika awal langsung dijadikan islah, tapi harus dipindahkan dulu ke sulasi majid warna ke-1 babu 1 yang tambahnya adalah hamzah qoto, dari solaha jadi aslaha, artinya memperbaiki atau perbaikan. Sehingga mengambil Islahus Samaniyah itu salah satunya Islahul Adah. Jadi dia pakai masdar aslaha yuslihu islahan. Kemudian islah itu secara labdi ja'lus syai'i sholahan, menjadikan sesuatu menjadi baik. Islah itu. Kemudian adah itu dari kata ada ya'udu adan adatan, masdar marroh, sesuatu yang menjadi terulang, kebiasaan, mengadatkan, atau sesuatu yang bisa menjadi karakter. Apalagi pendidikan yang kita itu yang berbasis karakter. Nah, karakter mana yang akan menjadi garapan MUI? Ya jelas karakter yang tidak baik. Untuk itu dikatakan Islahul Adah.
Adah itu sesuatu kebiasaan yang dilakukan mulai dari ucapan, perbuatan yang bisa yang baik dan bisa yang buruk. Beda lagi dengan urfi. Kalau uruf itu sesuatu kebiasaan akhlak yang baik. Makanya Allah menyuruh wa'mul bil urfi. Dengan kata wa'mur bil urfi, itu uruf itu artinya sesuatu kebiasaan adat yang baik, maka namanya uruf. Kalau adat itu bisa baik, bisa tidak baik. Yang jelas sesuatu yang menjadi sebuah kebiasaan, sesuatu yang biasa terulang menjadi sebuah karakter, baik tidak baik ataupun baik, itu namanya adah. Makanya muassis kita menempatkan islahul adah itu adalah perbaikan adat kebiasaan. Dan adat itu sudah menjadi bahasa kita, adat istiadat. Kemudian sedikit ada qawaid al-adatu muhakkamatun. Malah al-adatu muhakkamatun syar'an. Itu adat yang mana yang masuk terhadap al-adatu muhakkamatun syar'an adalah adat yang sesuai dengan nas Al-Quran dan adat yang tidak bertentangan dengan nas Al-Quran. Contoh, misalkan biasanya di Sunda itu, kalau di Arab kan nggak ada. Kalau di Sunda itu melewat kepada orang yang lebih tua biasanya agak sedikit membungkuk. Dan rata-rata kebiasaannya begitu. Apalagi di santri adatnya kalau ada guru mesti dia tunduk. Nggak tahu kalau di yang lain. Kalau di sini ketika ada seorang guru maka biasanya diam dan merunduk. Itu sebuah kebiasaan. Nah, yang disebut adat al-muhakkamah, adat yang bisa memberikan kekuatan terhadap hukum syara, itu adat yang tidak bertentangan di dalam Al-Quran. Adat yang tidak bertentangan di dalam Al-Quran. Kalau adat yang bertentangan dengan Al-Quran, apalagi dengan akidah, itu tidak termasuk dalam qawaid al-adatu muhakkamatun syar'an. Jadi adat apa yang harus kita benahi? Adat yang tidak sesuai dengan Al-Quran atau adat yang dilarang oleh Al-Quran. Maaf, biasanya di Sukabumi kalau ada hari nelayan, biasanya di pantai selatan itu menyembelih kerbau. Biasa, itu sudah biasa, menjadi sebuah adat. Nah, tapi ketika menyembelih kerbau itu kepalanya dikelautkan, itu adat. Tapi adat itu perlu diperbaiki. Barangkali garapan kita itu kayaknya lebih baik kalau kepala sapinya diberikan kepada orang miskin. Karena garapan kita di dalam islahul adah, maka perbaikan adat merupakan suatu keharusan, apalagi yang terdapat di dalam islahus samaniyah. Termasuk yang tadi, ada suatu kebiasaan yang kurang baik yang terjadi di ailah, di keluarga. Tadi sudah diulas di islahul ailah. Nah,
masalah adatnya kita dibahas di islahul adah, kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan Al-Quran, kebiasaan yang tidak sesuai dengan hadis. Barangkali Ustaz, kalau tadi saya melihat tulisannya luar biasa, saya terinspirasi, tinggal ganti awalnya saja, tinggal ganti ailahnya dengan ada. Luar biasa itu. Untuk itu saya berpedoman, berpaham, islah itu bimakna hijrah. Karena hijrah menurut bahasa itu adalah intiqal. Dulu ketika adanya pertama hijrah itu adalah intiqalu min Makkah ilal Madinah, perpindahan antara Mekah ke Madinah. Tapi hijrah menurut Majazi itu adalah intiqalu minal maksiati ilal taati, intiqalu minas syarri ilal khairi. Saya punya anggapan islah ini adalah hijrah, intiqalu minal syarri ilal khairi, dengan islahus samaniyah itu. Karena mulai daripada akidah sampai 8 islah tersebut. Kenapa harus islah? Karena banyak yang 8 materi kata itu yang tercampuri dengan yang hurafat, termasuk adat juga. Itu juga terus terang saja perlu. Salah satu contoh, syariat Islam untuk menikahkan itu ringan sekali. Kita lihat rukun nikah. Kita lihat rukun nikah. Sangat enteng. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Ma ja'alakum fid dini min haraj." Yang menjadi kesulitan itu adalah adat. Adat yang belum diislah. Contoh, sekarang nggak bisa nikah ataupun menikahkan anak kalau tidak bisa, kalau tidak punya 50 juta minimal. Harus begini, harus begini, harus begini. Ternyata ketika adat tidak diislah, itu akan merepotkan kehidupan kita. Sehingga ketika itu anak sudah dekat, kenapa tidak dinikahin? Belum punya uang 100 juta. Karena harus melaksanakan adat. Nah, adat-adat yang seperti ini yang dapat menyulitkan kehidupan kita, yang tidak berdasarkan syariat dan tidak sesuai dengan perintah syariat, inilah kewajibannya bahwa perlu islahul adah. Maka kami kesimpulannya dapat disimpulkan yang tidak mungkin untuk dibaca semua. Yang dicek penutup bahwasanya kaidah yang sekarang beredar di masyarakat, al-adatu muhakamatun syar'an, adalah tentang adat atau kebiasaan. Dalam bahasa Arab terdapat 2 istilah, ada adat, ada uruf. Kalau uruf itu adalah sesuatu kebiasaan yang baik. Kalau adat itu adalah sesuatu kebiasaan yang baik atau tidak baik. Makanya muassis mengatakan bukan islahul urfi, tapi islahul adah. Kalau uruf adalah apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum dan tidak melanggar, tidak bertentangan dengan syariat. Makanya disebut uruf, wa'mur bil urfi.
intinya yang dimaksud istilah islahul adah dalam program 8 program Islahus Samaniyah, seorang mukmin wajib menghijrahkan diri dari kebiasaan yang jelek, dari adat yang tidak baik menuju adat yang baik yang sesuai dengan hukum syara. Jadi kalau saya memaknai islah itu bermakna hijrah, itu barangkali yang saya bisa sampaikan, dan mohon maaf pasti banyak kekurangannya karena terus terang saja kemarin konsen bukan kepada materi, dan mudah-mudahan ini banyak koreksi dan juga di multaqo ini bisa menjadi mempunyai kesimpulan untuk amaliyah ke depan PUI. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah